Hai guys, kembali lagi di iGarden. Kali ini saya akan membagikan tips cara menanam stroberi dengan menggunakan media tanam bekas ya. Media tanam bekas maksudnya dari stroberi yang dulu yang udah lama, kan itu udah banyak ya pohonnya, kesuburannya juga udah habis. Jadi kita bongkar lagi. Nah, itu saya memakai tanah yang sebelumnya dicampur dengan pupuk yang baru ya. Jadi bisa membuat tanaman yang baru itu lebih subur. Kalau langsung kita tanam tanpa ditambahi pupuk, kesuburan tanah kan sudah habis. Jadi untuk itu tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe. Soalnya channel saya masih baru, jadi subscribernya masih sedikit. Walaupun channelnya baru, tapi pengalaman bertani saya udah lama ya guys. Nanti saya akan upload banyak video tentang bertani hemat, tapi tentunya dengan hasil yang bagus. Sekarang di sini paginya ini saya akan menanam stroberi jenis Merlan ya. Soalnya stroberi Merlan ini cukup kuat dengan panas dan berbuah lebat. Terus dia juga menghasilkan bibit yang banyak dan bunganya itu berwarna pink. Jadi sangat menarik kelihatannya. Nah, inilah media yang saya siapkan ya. Itu ada daun stroberi yang udah kering. Ini pohon stroberi yang lama ya, yang banyak. Yang ini pohon stroberi yang nggak terlalu berbuah itu. Ini siapkan ember pot kosong juga untuk mencampur tanahnya nanti. Dan ada pupuk kotoran ayam ya. Nah, ini dah. Sekarang saya ambil bibitnya, ini yang Merlan ya. Nah, ini akarnya masih sedikit, jadi belum. Kita cari yang akarnya sudah banyak ya. Soalnya kalau akarnya sedikit masih hidup, udah bisa hidup sih. Cuman nanti agak lama ya. Kalau akarnya udah banyak, kita tanam cepat dia berbuah dan berbunga. Coba kita ambil yang di sini. Oh, ini masih sedikit juga akarnya, ini belum nih. Kalau ini jenis strawberry FB bedugul ya. Yang kita tanam sekarang rencananya Merlan semua. Nah, ini lah, walaupun dia dipakai untuk bibit, tapi ada buahnya juga. Biasanya kalau difokusin ke bibit sih dia berbuah nggak maksimal ya, buahnya cuma sedikit. Ini udah lumayan akarnya nih, tapi belum terlalu banyak, akarnya masih muda semua. Kita cari akar yang sudah berserabut banyak dan kelihatan akarnya sudah tua ya. Jadi kalau ditanam dia langsung berbunga biasanya. Nah, ini banyak sekali di sini bibitnya, ada ratusan. Nah, ini udah bagus ini. Bagian bawahnya udah berserabut. Kalau ini pasti hidup ya. Nah, ini mau dipotong agak susah motongnya. Soalnya tangannya satunya megang HP. Ya, saya pakai tangan kanan aja pasti bisa. Soalnya rekamnya sendiri ini. Nah, bisa nih. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini gampang sekali ditanam, udah pasti hidup. Ini kira-kira sudah sekitar 2 mingguan ya, 2 minggu lebih lah. Kalau 3 minggu akarnya sudah bagus sekali. Nah, ini udah banyak juga akarnya. Di sini ada banyak ya, ada ratusan bibit nih. Soalnya ada yang order kemarin. Baru diambil sedikit, soalnya baru diambil 30-an kemarin. Karena belum maksimal semua akarnya. Nah, kita udah dapat segini bibitnya guys. Maksudnya bukan dapat, maksud kita ambil segini sekarang. Ini yang udah akarnya bagus ya. Nah, inilah stroberi yang lokal stroberi klasik ini yang nggak terlalu berbuah, ini yang akan kita bongkar sekarang. Pertama-tama kita siapkan centong ya. Ini alatnya bisa dibeli di toko bangunan juga. Karena gampang. Nah, ini kan potnya bertumpuk, ini yang di atas pot kecil, yang di bawahnya pot tanggung ya. Pot tanggung ini dulu isinya 3 bibit, tapi sekarang udah banyak sekali jadinya.
Mungkin satu apa namanya, dari dari satu itu udah jadi sekitar 20 atau 25 ya. Jadi tiga itu udah hampir 75 berdesak-desakan. Ini strawberry ini. Wih, ini agak keras ini. Nah, kalau keras gini coba dicabut ya. Gak bisa ya. Kita siram dulu pakai air biar gampang ya. Kalau disiram pakai air pasti gampang nyabutnya. Karena akarnya udah terlalu banyak ya sampai ke bawah, jadi kuat sekali. Nah, tapi kalau udah disiram dengan air gampang nyabutnya, gampang sekali. Tanahnya jadi lembek ya. Nah, setelah disiram seperti ini gampang nyabutnya kan. Nah, ini dah. Ini karena strawberry jenis ini tanahnya kita buang ya. Karena ini strawberry jenis klasik itu yang nggak terlalu berbuah ya, buahnya kecil-kecil. Pohonnya nggak saya tanam lagi. Kalau strawberry unggul kita bisa pecah lagi. Kita bisa pecah, pecahannya bisa jadi bibit. Nah, ini strawberry klasik ini rencananya nggak saya nanam lagi. Saya paling tanamnya satu pot aja buat contoh aja. Ini nggak saya buang juga, kita taruh di sini aja. Nanti kita taruh di pot ya, di pot penampungan. Nanti buat dijadiin media tanam juga, biar dia busuk. Nah, busukannya itu dijadikan kompos ya. Jadi nggak perlu dibuang. Nah, kalau pertanian di saya nggak ada yang perlu dibuang. Semuanya pasti berguna. Dari sampah rumput itu bisa berguna, rumput bisa dijadikan media tanam juga. Nah, ini rencananya nanti dijadikan media tanam kalau udah dia busuk ya. Sekitar sebulan udah busuk deh. Nah, ini dah tanahnya. Sekarang tanah ini kita taruh di pot kosong. Ini yang akan kita campur dengan pupuk ya. Ini akarnya udah sampai ke bawah. Kita potong-potong dulu akarnya ya, dicampur maksudnya biar akar itu nggak mengganggu ya. Campur dengan pupuk, kira-kira perbandingannya kalau kotoran ayam 1:4 ya. Kotorannya pupuknya 1, tanah yang tadi itu 4, kira-kira bisa diperkirakan. Kalau yang lain mungkin kotoran sapi itu 1:2 ya. Kotorannya 1, tanahnya 2 gitu. Tanah sebelumnya maksudnya. Ini kan pakai tanah yang sebelumnya ya. Nah, setelah itu kita campur ya sampai merata ini. Jadi tanah yang lama ini bisa jadi subur kembali kalau dicampur dengan pupuk kotoran ayam tadi ya. Kalau nggak dicampur, kesuburannya udah habis karena ini udah lebih dari 3 bulan ya. Biasanya sih 5 bulan sekali, cuman ini strawberry lokal ini mau saya matiin semua nih. Sisain paling satu pot aja. Nah, sekarang dari pot yang tanggung tadi kita isi rumput liar yang udah busuk ya, rumput liar atau daun stroberi tua-tua yang udah busuk, taruh di paling bawah ya. Jadi rumput atau daun stroberi yang tua itu nggak ada kebuang, kita tampung. Nah, ini kita langsung isi kotoran ayam tanpa campuran ya, yang di bawahnya. Soalnya ini kan potnya termasuk besar ya. Jadi biar dia busuknya nggak samaan. Otomatis dia nggak langsung kena akar ya, akar kan masih di atas. Nanti begitu akar sampai ke bawah, rumput sama kotoran ayam tanpa campuran udah busuk ya. Kita isi rumput lagi. Nah, setelah itu baru kita isi ini tanah yang dicampur dengan pupuk tadi ya. Ini intinya udah jadi tanah subur dia. Kalau kita isi tanah subur aja kan dalam waktu 3 bulan sudah habis nutrisinya. Kalau buat cadangan ya seperti yang saya lakukan, di bawahnya diisi kotoran ayam dan rumput, ada nutrisi cadangan. Nah, ini bibitnya. Ini bibit yang tadi ya. Ini campur sampai merata ya, tanah sama pupuknya, biar kesuburannya merata. Jadi kalau menggunakan tanah seperti ini nggak ada yang terbuang ya. Kalau kita pakai kokopit atau apa, nanti kalau udah rusak biasanya kita ganti yang baru. Kalau tanah nggak perlu ya, tanah nggak bisa busuk. Tanah itu abadi. Dan busukan rumput juga bakal jadi tanah. Nah, seperti ini kita isi sampai penuh ya. Terus ditekan-tekan, soalnya rumput tadi itu kan dia pasti akan setelah busuk dia akan turun nanti tanahnya. Jadi kalau kita isi sampai penuh, nanti turun sedikit ya pasta jadinya. Jadi sangat gampang ya, nggak perlu kita membeli media tanah subur lagi.
karena dicampur dengan kotoran ayam aja nanti tanah ini akan jadi subur ya. Kalau kotoran ayam ini kan gampang, kalau nggak punya kita bisa beli di tempat gini ya, di tempat peternakan ayam kita belinya murah ya, satu karung besar harganya 10.000. Daripada kita beli pupuk yang NPK yang mahal-mahal 1 kilo mungkin berapa itu 15.000, ada yang 10.000 mahal. Kalau ini murah, satu karung 10.000 itu muat berapa ratus tanaman itu, udah puluhan pot muat ya, puluhan pot besar ya. Nah ini bibit yang tadi ya, kita buka plastiknya. Ingat, arahkan ekor bekas yang dipotong tadi ke tengah ya, agar buahnya keluar ya, biar nggak ke dalam ya, agar buahnya banyak kan keluar ke sisi pot maksudnya. Ini merlan semua nih. Ini potnya tanggung soalnya. Kalau mau pakai pot besar bisa diisi 5 bibit. Kalau ini yang tanggung ini kita kasih 3 ya. 3 pohon seperti tadi. Kalau 3 pohon dan 3 bulan tuh jadi satu pohon itu jadi 25. Jadi kan banyak sekali ya, satu pohon aja jadi 25. Nanti 3 bisa jadi 75. Tapi kalau yang seperti ini kan bisa dipangkas lagi nanti. Pangkasannya bisa jadikan bibit lagi. Ini 3 pot tanggung kita isi 3, dan di pot kecil nanti kita isi 1, jadi 4 pot tanggung plus pot kecil. Nah kalau mau nambah pot lagi 1 di bawahnya pakai pot yang besar ini yang di depan ini, itu bisa dikasih 5 ya. Jadi dalam satu tingkat pot bertingkat itu bisa diisi 9 ya idealnya. Kalau mau isi lebih juga bisa, tapi kan tidak bagus ya. Intinya biar dapat sinar matahari semua. Yang tanggung ukuran seperti ini kita kasih 3. Nah, ini pot kecilnya ya, ini kita buang. Akarnya udah hampir ke bawah. Ini kita kasih tanah yang dicampur tadi. Ini nggak usah pakai rumput ya, soalnya potnya kecil. Ini isi aja dengan tanah campurannya tadi, pupuk yang dicampur tanah itu langsung tanah subur, karena potnya kecil, akarnya langsung nyentuh ke bawah. Kalau ini kita kasih pupuk kotoran aja di bawahnya, takutnya akarnya terbakar, nggak kuat. Karena potnya kecil langsung nanti akar barunya seminggu aja udah nyampe itu ke bawah. Nah seperti ini. Kalau sistem bertingkat gini ngerawatnya lebih gampang ya. Kita rawat dari paling atas, airnya turun ke bawah, yang bawah lagi bisa turun. Kalau 3 tingkat bisa langsung sekali kita nyiramnya ya. Tentunya buahnya dengan nyiram sekali tapi buah banyak karena banyak pohon ya, dan sinar matahari juga masih dapat. Itu jangan lebih dari 3 tingkat ya. Kalau 4 tingkat yang paling bawah takutnya nggak dapat sinar matahari, jadi walaupun hidup dia nggak maksimal. Kalau 3 tingkat tuh masih normal. Jadi gampang sekali ngerawat kalau 3 tingkat. Ini juga isi tanah sampai padat ya. Nah, habis itu kita siram ya. Siram dengan airnya sampai basah ya. Kalau udah seperti ini yakinlah 99% pasti hidup, karena dengan bibit dengan akar yang bagus, terus penyiram yang bagus. Nah setelah 2 bulanan seperti ini jadinya guys. Nah ini yang pot atas yang kecil seperti ini, yang bawahnya ini udah berbuah ya, tapi nggak merata ya. Ada buahnya udah matang, ada yang belum berbuah, ada yang baru berbunga seperti ini. Ya nggak samaan, walaupun kita tanamnya samaan ya, nggak panennya nggak samaan ya. Ada yang seperti ini, ada matang buahnya. Ada yang ini, ada yang baru. Ini pot tanggung juga yang di atasnya, tapi ini pakai polybag ya, yang sebelumnya. Kalau sekarang saya pakai pot. Ya seperti ini. Ini soalnya juga dibuat bibit ya, jadinya nggak maksimal buahnya. Nah ini yang kena sinar matahari agak panas dikit, agak menguning ya. Kalau masalah panas seperti itu kan bisa dikasih buahnya bisa dibungkus pakai gelas plastik ya, biar aman. Karena sekarang saya nanamnya udah agak banyak. Ini merlan, ini dimakan ayam kayaknya, atau burung kayaknya. Itu merlan, itu buahnya seperti itu. Nah ini yang strawberry bedugul FB.
Ya, seperti inilah guys. Jadi 2 bulan udah ada yang berbuah ya. Ada yang pokoknya rata-rata 2 bulan udah berbuah. Ada yang 1 bulan juga udah berbuah. Kadang kalau bibitnya agak tua ya, baru bibit aja udah berbunga. Jadi sebentar udah berbuah dia. Itu dah makanya saya senang nanam stroberi. Pasti berbuah kalau banyak pohonnya itu bergiliran, yang sebentar yang satu, yang atas, yang samping, seperti itulah guys. Ya, seperti inilah videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya guys. Dan ingat jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.